Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan pengantar untuk terkait dengan AKM. Ini pengambilan gambarnya di kebun binatang. Jadi terbawa-bawa angin. Kemarin sudah kita sampaikan kalau AKM itu kita akan coba jajaki dengan dua model. Pertama dalam konteks berpikir level tinggi. Yang pertama ini terkait dengan berpikir level tinggi. Yang akan kita lakukan ini adalah ke arah jadi pembelajaran, semua mata pelajaran mengambil ini ya. Ini strategi pertama. Jadi nanti matematika semua ini mata pelajaran kita arahkan untuk berpikir level tinggi. Pada pembicaraan kemarin kita sudah menentukan bahwa berpikir level tinggi dalam pembelajaran ini terjadi baik terkait literasi secara umum, terkait hot sudah pasti, terkait pembelajaran era disrupsi inovatif mengarah ke sini ya. Jadi kalau semua pembelajaran sudah ke sini ya, dan ini bisa dilakukan dengan catatan penting satu, bahwa semua hal yang selama PJJ daring ini tetap dilakukan. Jadi nanti harus ada di PJJ daring ini, terkait ini nanti tim support ini memang harus ngebuka, melihat pekerjaan teman-teman, kemudian menawarkan, memberitahukan apa yang bisa diperbagus, diefisienkan, diefektifkan, dimaksimalkan ya. Jadi saling menantang lah. Ini guru sudah bikin apa, teman-teman dari tim support menawarkan, nanti berkolaborasi untuk membuat hasil yang lebih bagus. Itu yang terutama ya. Jadi ketika yang disampaikan di level C1 sampai C3 terutama, yaitu berkaitan dengan penerapan tetap dipertahankan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus memahami di sini, bagian penting kedua adalah memahami tugas model model rumah. Kemarin disebutkan rumah sebagai sekolah virtual. Nah, ini yang penting kedua ya. Rumah sebagai sekolah virtual. Ini yang dua hal ini yang akan dalam penilaian 70% itu. Nah, kalau itu berlanjut berarti ada keleluasaan untuk guru-guru mengajar ke sini, ke level tinggi. Nah, ini semua mata pelajaran ya. Jadi mata pelajaran agama, pengetahuannya disampaikan di sini. Kayak kemarin mengajinya, hafalannya di sini, menghafalnya di rumah. Nah, nanti kita tinggal di sekolah betul-betul
anak langsung masuk pembiasaan sholat, tidak ada proses penyampaian materinya. Contohnya seperti itu, beberapa hal, ya. Nah, yang kedua langsung ke AKM-nya. Yang kedua ini langsung ke AKM-nya. AKM bukan U ya. Ini ada tulisan U di belakangnya. AKM. AKM. Nah, AKM. Nah, ini berarti berkaitan dengan AKM. AKM itu sebetulnya nanti kita tidak terlalu banyak dilibatkan ya. Tidak terlalu banyak dilibatkan. Mungkin teman-teman perwakilan sekolah akan diundang oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan untuk bersama-sama membuat soal. Karena hal yang pasti dari AKM adalah AKM itu nanti kalau ngomongin sekolah berarti kan kita AKM kelas. Ini ada 2 AKM nasional sama AKM kelas. Nah, AKM kelas sekalipun ini dilakukan di kelas 2, 4, 6 ya. Nah, sekalipun ini dilakukan di sini, tapi ini nanti kemungkinan besar dipegang oleh pemerintah daerah. Adapun kepentingan kita berkaitan dengan AKM, kenapa ini nanti kita harus sama-sama melatih diri untuk bisa membuatnya? Karena ini, jadi kalau pilihan ini diambil, sebetulnya konsekuensi logisnya adalah kesiapan di sini jauh lebih siap. Jadi kalau pembelajarannya sudah seperti ini, nah kita memang berkepentingan untuk melatihkan ini, ya, melatihkan ini. Kalau ini apalagi, ini tidak ada urusan sama sekali AKM nasional di kelas 5 ya. Nah, ini nggak ada urusan sama sekali ya. Kita nggak ada urusan sama sekali. Nah, hanya yang dibuat dari sini itu semuanya merujuk sama. Ini merujuk ke sini, ini merujuk ke PISA. Jadi sama saja ya, sama saja. Karena sama saja, maka kepentingan terbesar kita bukan ke sini, tapi di sini, dan ini terkait dengan hal yang utama adalah mata pelajaran. Jadi tugas teman-teman itu nanti ngambil 2 ini. Pertama ini ngambil menunjukkan pembelajaran yang dikelola ya, dengan membayangkan nanti tatap muka ya. Nah, tatap muka itu adalah berciri, tatap muka itu pembelajaran menindaklanjuti ini, menindaklanjuti daring, ya. Ini boleh evaluasi, boleh apa saja, tapi pada intinya ini adalah menindaklanjuti daring, menindaklanjuti apa yang disampaikan di daring, ya. Ini jadi yang disampaikan di tatap muka adalah kayak gini. Anak-anak di sini akan ada kegiatan misalnya presentasi, terus kalau yang saya kemarin contohkan di kelas 4 ada anak-anak bikin penelitian
tentang lalat buah. C1-nya anak-anak mengetahui bahan, alat, terus tema penelitiannya apa, kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya, kontennya. C2-nya nanti anak-anak akan mendapatkan termasuk dari sini C2 dan ini adalah langkah kerja. Nah, kalau di langkah kerja kenapa bergerak dari satu langkah kerja ke satu, bergerak ke langkah kerja kedua, langkah kerja ketiga. Kalau di sini kejadian ini, maka akan terjadi apa? Kalau di sini tidak terjadi, seharusnya terjadi di langkah kerja kedua, tapi tidak terjadi, maka kita akan bertanya kenapa? Nah, maka ini udah tingkat dari mulai memahami dan selanjutnya. C3-nya nanti adalah anak-anak mempraktekkan, ya. Mempraktekkan dan mengevaluasi ketika bertanya, ini sama, ya. Mempraktekkan, mengevaluasi dengan bertanya kenapa. Nah, kalau di sini sudah selesai kegiatannya, nanti adalah kita mengevaluasi. Anak-anak presentasi, ya, di depan teman-teman yang lainnya. Kayak sekarang kalau teman-teman bikin dari rumah, memahami ini, materi ini, C1 terus C2, kita paham oh yang harus dibuat itu apa, bahwa yang harus dibuat itu adalah contoh untuk mengelola pembelajaran pada level tinggi, dan yang kedua adalah contoh untuk membuat soal AKM-nya, ya. Nah, ketika kita sudah paham ini, kemudian teman-teman membuatnya, ya, ini yang dimaksud dengan menerapkan, ya. Jadi pada saat level teman-teman membuat soal itu, setelah mendapatkan penjelasan ini adalah, nah, besoknya pada hari Sabtu teman-teman presentasi. Hari Sabtu, Kamis, ya, libur nasional, ya. Nah, pada saat hari Kamis nanti teman-teman presentasi, kemudian ada yang memberikan pendapat, ada yang menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya. Ini termasuk sudah masuk ke level 4. Nah, nanti pembelajaran tatap muka itu di ranah ini, ya. Jadi sama seperti kalau teman-teman nanti bisa menyampaikan yang materi tentang lalat buah itu dengan melalui daring, kemudian anak-anak melakukan penelitian sendiri, sama seperti apa yang saya lakukan. Saya menjelaskan ini, teman-teman memahaminya, terus nanti kita bisa diskusi misalnya melalui chatting, ya, melalui WA group, kita ngobrol pertanyaan-pertanyaan bagaimana. Nah, selesai semuanya daring, teman-teman mengerjakan, besok presentasi dan kita bareng-bareng mendalaminya, mengevaluasinya, kekurangan, kelebihan, membuat model yang lainnya seperti apa, bagaimana. Nah, itu sudah langkah di AKM. Hal yang berikutnya, oke. Pak Jikri ada pertanyaan? Oh, tidak ada katanya. Terima kasih Pak Jikri, nampaknya sudah paham sekali. Nah, kalau sudah AKM sekarang kita sudah paham tugas utama kita ada membuat contoh pengelolaan mata pelajaran di level tinggi, ya, sambil mengevaluasi yang PJJ, ya. Nanti masing-masing boleh. Yang kedua adalah, jadi kenapa sambil mengevaluasi PJJ? Apa yang sudah kita sampaikan di PJJ, kita bertanya kalau itu dilanjutkan dengan tatap muka, kita akan menggerakkannya seperti apa. Yang kedua ini tentang AKM-nya. Oke. AKM itu dibagi dua, ya. Ada
literasi yang diajarkannya ada dua, numerasi, literasi matematika, numerasi dan ini harus ditahan, ini kena angin badai ini. Numerasi dan yang kedua literasi bahasa. Nah, masing-masing ini nanti jadi yang pertama harus dipahami sama teman-teman, ini dipetakan dua-duanya sama, ada konteksnya, ada kontennya. Di bahasa ada konteks, di ini ada konteks sama, ya, ada konteksnya. Terus nanti kontennya ada, konteksnya ada 3 ya. Ini sama konteksnya bareng. 1, 2, 3. Persona. Terus sosial budaya, scientific. Nah, setiap kelas itu harus dibagi ini. Terus nanti di sini ada level, ya, atau ada level. Levelnya beda antara bahasa Indonesia dengan matematika. Ada level kognitifnya, dan nanti terutama di sini ada jenis soal. Nih. Jadi numerasi, bahasa, konteksnya ini konteks bisa dirubah oleh teman-teman dengan konteks yang terkait dengan bidang studi yang diampu oleh teman-teman, ya. Boleh. Tidak harus ini. Ini boleh menjadi bidang studi. Dikaitkan. Jadi kalau mau personal, mau sosial budaya, mau saintifik, bidang studi yang membacanya, ya. Bidang studi yang mengacunya. Boleh. Jadi tidak terlalu kaku di sini, tapi ini bidang studi. Kalau personal berarti pandangan bidang studi terhadap personal, pandangan bidang studi terhadap masalah sosial budaya, bidang studi terhadap hal yang terkait dengan saintifik. Atau mau sepenuhnya di sini juga boleh, ya. Boleh di situ. Berikutnya adalah ini level kognitif. Nah, level kognitif ini di buku yang disebarkan teman-teman harus cek pasti, ya, level kognitifnya harus dicek di dokumen. Ini dokumennya. Nah, di dokumen ini desain pengembangan soal. Nah, ini contohnya di halaman 21 ada tentang matematika. Menemukan informasi, ini bahasa Indonesia. Kompetensi menemukan informasi. 1, kedua memahami, ketiga evaluasi. Subkompetensi untuk menemukan informasi adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, ini dijelaskan detail lagi di halaman 22. Jadi kalau teman-teman kebagian apa dicek. Ini level kan, kalau teman-teman kelas 1 dan 2. Jenis teks menemukan informasi. Di sininya jenis teks sastra menemukan informasi, maka kompetensinya adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks. Menemukan informasi tersurat dalam kurung siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra yang terus meningkat sesuai. Jadi ada detail
sampai ke tingkat levelnya, yaitu level 1, level 2, dan level 3, kelas 5 dan 6. Ya. Jadi ada di situ, teman-teman. Jadi ini sudah sangat lengkap. Nah, untuk jenis soal teman-teman juga harus berbagi. Jadi nanti kita ada pertemuan rutin untuk membahas jenis soalnya, ya. Jenis soal itu ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks. Kompleks itu artinya jawabannya lebih dari satu. Menjodohkan, dan isian singkat. Oh, kalau di soal utama ini adalah ini, ya. Soal ini ada di AKM dan akan lebih AKM nasional, dan akan lebih banyak soal ini di AKM kelas. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi kita balik, ya. Baik numerasi maupun bahasa, literasi numerasi maupun literasi bahasa, yang harus dipahaminya ini adalah mata pelajaran yang digunakan, diaplikasikan, termanfaatkan dalam keseharian, ya. Jadi konteks keseharian, ya. Jadi nggak ada nanti geometri atau rumus apa itu namanya, sinus, kosinus, tangen kayak begitu, itu tidak akan ada. Benar-benar ini adalah kayak misalnya pengukuran kilometer, hektometer, dekameter dan lain macam, itu tidak. Kalaupun ada soal yang mengkaitkan kayak begitu, soal itu akan menjelaskan bahwa yang disebut dengan konten itu begini. Anak hanya membaca hubungan pola. Nah, analisa itu adalah hubungan polanya. Misalnya dijelaskan hubungan antara 1 kilometer sama dengan sekian. Terus anak menceritakan si A melakukan perjalanan, orang Indonesia perjalanan dari sini dengan menggunakan kilometer. Si ini dengan menggunakan apa kalau di luar negeri itu, Pak Iwan? Mil. Si ini menggunakan mil. Si ini menggunakan kilometer. Ya. Dia menempuh sekian. Ya, dia menempuh sekian. Pertanyaannya nanti misalnya pertanyaan, siapa yang lebih jauh misalnya. Nah, tapi ini udah diterangkan dengan sangat jelas apa hubungannya kilometer dengan mil. Jadi sudah dihubungkan. Nah, anak itu hanya menganalisis, oh kalau kilometer itu perbandingannya sekian, maka perbandingan ini begini, analisa. Nah, disebut analisa itu adalah itu. Jadi tidak akan ini menghubungkan kilometer dengan milnya menjadi permasalahan yang ditanyakan. Nah, itu soal sekolah, bukan soal yang berlaku di umum keseharian. Ini contohnya. Jadi kalau numerasi, ya, nah teks ininya yang akan panjang dan ini akan digambarkan dalam bentuk teks, baik menggunakan infografis, menggunakan data, menggunakan kutipan teks, itu boleh bermacam-macam, tapi akan berupa teks. Literasi, karena numerasi itu disebutnya literasi matematika, bahasa itu literasi bahasa. Jadi yang ada di dua ini adalah
yang ada di 2 ini adalah literasinya. Nah, literasi ini makanya akan dituangkan menjadi literasi. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan bahwa numerasi ada yang bertanggung jawab adalah matematika, enggak. Jadi kalau Anda guru bahasa Indonesia, Anda akan mengenalkan literasi kepada anak-anak. Bacaan juga kan, misalnya bacaan ada jenis huruf, kalau buku misalnya ya, jenis huruf, terus ada ukuran besar huruf, ya, ada ukurannya. Nah, nanti anak-anak memandangkan jenis ini dengan ini, terus bla 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 misalnya. Kalau kita memakai jenis ini dengan ukuran kayak begini, kemudian ini dibol, ini tidak, anak membandingkan. Nah, misalnya, ya ini contoh-contoh lah, bahwa angka, bahwa bilangan ada di situ, ya. Hanya dengan melihat ukuran saja, ya, ukuran saja. Misalnya membedakan antara buku novelnya Gokeo no Noaki dengan novel yang sama tebalnya, ya, dari novel yang lain. Kalau Gokeo no Noaki kan memakai hurufnya sudah kecil. Nah, yang tebalnya sama memakai huruf yang lebih besar ukurannya. Kemudian kita tanya anak-anak, kalau diketahui buku Gokeo no Noaki itu titik-titik karakter, sementara satu novel X itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit karakternya, ya. Pertanyaannya, padahal dia sama besar, kenapa bisa jumlah karakternya berbeda? Nah, anak akan membuka, menganalisis. Nah, itu sudah benar-benar soal matematik, karena anak akan membandingkan besar, akan membandingkan jenis huruf, membandingkan besar dan lain sebagainya, membandingkan spasi dan lain sebagainya. Nah, ketika anak menganalisis itu, bahasa Indonesia pun sudah menjadi masuk kepada materi numerasi, ya. Yang kedua, bahasa juga sama, ya. Bahasa itu selalu problemnya adalah ketika literasi urusannya dengan analitis yang terutama. Maka ketika bahasa bukan bahasanya, tapi bahasa itu menggunakan konteks apa, sama saja ujungnya dengan analitis. Nah, jenis soal yang jadi pertanyaan, jadi ini sama, semua guru bisa. Semua guru harus mau belajar seperti ini. Menjadikan apa yang dipelajari anak-anak adalah hal yang hidup pada keseharian. Nggak ada ilmu yang ngawang-ngawang, nggak diterapin, cuma hanya sebagai pengetahuan yang dihafal, diingat gitu ya. Nggak boleh lagi ada pengetahuan kayak begitu. Tapi kalau dia menemukan satu hal yang terkait dengan bilangan, maka dia akan menghargainya itu di semua mata pelajaran. Apa sih kalau anak-anak baca, anak-anak hari ini sebentar lagi nanti akan dihitung jumlah yang positif COVID sekian. Anak-anak itu tidak hanya boleh tahu saja, loh apa artinya, apa manfaatnya data itu bagi kita. Nah, itu yang perlu dipikirkan ketika kita bertanya angka itu punya arti apa, dan kita harus bersikap bagaimana dengan angka itu. Misalnya sekarang terus di angka 6.000 gitu ya. Naik turun deket mau ke 7.000. Apa arti angka itu bagi kita? Sudah semingguan angka itu di sekitar sana, artinya apa? Nah, anak-anak harus tahu. Harus membicarakan itu, ya. Harus membicarakan itu. Harus ngeh bahwa angka itu artinya apa, dan
kita harus bersikap bagaimana? Nah, yang ada hal yang menjadi tugas khusus bahasa Indonesia, teman-teman yang memahami bahasa Indonesia, kebahasaan dengan numerasi dalam konteks menguasai konten, ya, yaitu berkaitan dengan ini teman-teman. Soal utama di PISA atau di AKM adalah pilihan ganda kompleks dan menjodohkan. Pilihan ganda ada pilihannya, pilihan ganda kompleks ada pilihannya, menjodohkan ada pilihannya. Jadi kalau ada 4, menjodohkan itu bahkan diketat aturannya. Kalau di sini ada 4 option, ya, nah menjodohkan itu ini harus 5 minimal, 5 pilihan. Nah 5 pilihan itu kenapa pilihannya ini? Kalau ini A, B, C, D, jawabannya B, ya, nggak apa-apa. Jawabannya B. Kenapa A? Kenapa C? Kenapa D? Itu tuh harus dipertanggungjawabkan. Jadi kayak gini, jawabannya B. Kalau menyelesaikan soal itu ada anak harus menyelesaikan perhitungan. Kemudian setelah menyelesaikan perhitungan, anak menghubungkan dengan perhitungan ini. Nah, kalau di sini salah, jawaban A. Kalau anak lupa, maksudnya di sini dia benar tapi lupa menghubungkan dengan ini, A. Ketika dia menghubungkan dengan di sini ini salah, jawabannya C. Jadi jawaban itu ada. Nah, pengecoh adalah kata yang paling sakral di soal AKM. Anak harus melakukan analitis, ini analitis, ya. Salah melakukan analitis itu dimanfaatkan untuk sebagai pengecoh. Jadi, nah membuat pengecoh inilah yang butuh teman-teman matematik, ya. Kesalahan melakukan langkah kerja, karena teman-teman matematik sudah biasa ngajar. Kalau bentuk soal kayak begini biasanya anak salah di mana, biasanya anak teledor di mana. Nah itu dimanfaatkan sebagai pengecoh. Jadi pengecoh ini adalah kata yang sedemikian pentingnya dalam soal AKM. Ya, anak harus melakukan level berpikir analitis sebagian besarnya dan pengecoh. Jadi salah menganalitis, tidak teliti menganalitis, maka itu dimanfaatkan sebagai pengecoh. Jadi kalau jawabannya B, setiap jawaban ini harus ada alasan kenapa keluar. Posisi anak akan salahnya di mana. Nah itu butuh matematika. Jadi matematika akan menjadi editor bagi option jawaban, tapi bukan bagi teks soal dan pertanyaan, tapi bagi opsi jawaban, pilihan jawabannya. Bahasa Indonesia juga punya tugas khusus, yaitu untuk memastikan si soal dibuat bahasanya benar, logis, masuk akal, EYD-nya tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Itu mutlak. 2 hal itu, yang pertama matematika harus hadir berkaitan dengan opsi jawaban pengecohnya. Yang kedua, bahasa Indonesia berkaitan dengan teks, berkaitan dengan wacana, teks atau literasi yang disampaikan. Nah itu hal yang secara luas akan menjadi bagian yang akan kita bicarakan pada
kesempatan besok teman-teman akan bikin ini, terutama bikin yang kedua ya. Kalau teman-teman mau menyempatkan bikin kesini, ini akan membuat saya bergembira, senang hati ya. Kemudian akan ada presentasi dan kita akan mendiskusikan di presentasi besok. Pak Bu Devin akan membagikan nanti teman-teman ke bagian soal numerasi, misalnya konteksnya apa, ke bagian bahasa konteksnya apa, level kognitifnya bagaimana, jenis soalnya apa. Nah, itu akan diberitahukan ya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Sampai jumpa besok hari. Terima kasih buat teman-teman tim support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.